Kami adalah pengikut Yesus Kristus yang sejati. Iya. Dimana apa yang Yesus sampaikan kami kerjakan. Iya. Apa yang Yesus lakukan kami kerjakan. Iya. Contoh, Yesus berpuasa, Matius pasal 4 ayat 2. Iya. Kami kerjakan juga berpuasa. Iya. Sehingga memicu ada orang berkomentar kepada saya. Iya. Loh, Yesus itu dibaptis. Oh, Kenapa Anda tidak dibaptis katanya? iya. Jadi yang namanya baptiso itu dipakai ketika ada orang Kristen bilang diselam, dipercik, itu hanya pada perjanjian baru. Arti sesungguhnya adalah wudu. Itu yang tulis. Tulisannya wudhu ini? Iya, kelihatan. Ini kelihatan ya? Iya. Ceremonial ablution. Iya, wudu. Iya, wudhu. Memang ditulisnya wudu, jadi bukan mengada-ada. Oke, baik, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ada di ujung provinsi Jawa Timur. Mana itu, Ustaz? Nganjuk. Nganjuk. Sebuah kota yang Ustaz Ki baru tahu hari ini. Baru tahu. Baru tahu dan baru menjejakkan kaki di sini. Iya, sahih. Nganjuk. Nganjuk. Habis yang barusan ada yang bersyahadat masuk Islam, Ustaz ya. Allahu Akbar, satu orang saudara kita. Ya. Baik. Kita bersama dua orang tuan guru. Saya diapit oleh dua orang tuan guru. Sebelah kanan saya adalah sang proklamator Kristologi out of the box. Di mana Kristologi ini wajib disampaikan kepada kaum muslimin, terutama para dai, terutama di pesantren-pesantren. Insya Allah, insya Allah. Kristologi out of the box. Kristologi yang menebarkan kecerdasan, kedamaian, tidak menghujat, ya, tetapi menyampaikan pengkabaran kebenaran. Insya Allah. Yang kita mengabarkan tentang kabar baik Bible, Ustaz. Insya Allah, insya Allah. Sebelah kiri saya bersama Tuan Guru Ustadz Aziz Penasia. Beliau yang cerdas, think tanknya di sebelah kiri saya. Barakallah. Oke, baik. Pernah Ustadz begini, suatu ketika saya kan sering kalau ada mu'alaf gitu saya sampaikan, kami adalah pengikut Yesus Kristus yang sejati. Iya. Di mana apa yang Yesus sampaikan kami kerjakan. Iya. Apa yang Yesus lakukan kami kerjakan. Iya. Contoh, Yesus berpuasa, Matius pasal 4 ayat 2. Iya. Kami kerjakan juga berpuasa. Iya. Contoh, Yesus bersunat, Lukas pasal 2 ayat 21. Naam. Kami bersunat. Iya. Contoh lagi, Bible itu mengajarkan tentang berkerudung. Iya. 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Iya. Dan seterusnya dan seterusnya. Iya, iya. Afan sebentar ya, sebentar banget, sebentar. 1 Korintus itu tulisan Paulus. Surat Paulus untuk ke jemaat di Korintus. Iya. Enggak, itu tadi Bible mengajarkan. Iya, maksudnya gini. Takutnya nanti saudara bilang, loh itu ajaran Paulus kamu pakai. Enggak, gini. Kalau untuk berkerudung, itu di sebelum era Jesus, setiap Yahudi bahkan sampai sekarang berkerudung. Jadi itu aja. Ya, betul. Oke. Baik. Ya. Tapi saudara kita Kristen nggak berkerudung? Enggak. Itu dia. Ada yang berkerudung tapi pura-pura. Maksudnya? Supaya penontonnya banyak. Oh ya. Oke, saya nggak sebut nama. Baik. Sehingga memicu ada orang berkomentar kepada saya. Iya. Loh, Yesus itu dibaptis. Oh. Kenapa Anda tidak dibaptis katanya? Iya. Saya jawab, Ustadz. Iya. Loh, saya ini dibaptis setiap hari. Minimal 5 kali sehari. Iya. Iya. Minimal 5 kali sehari. Iya, iya. Itu baptis yang rutin, Ustadz. Iya, betul. Belum lagi baptis yang sunnah. Iya, betul. Iya. Bersama dua para tuan guru, iya, kami persilahkan. Syukran kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Sofia dimanapun Anda berada, serta muslimin wal muslimah rahimahullah, dan saudaraku, para pemirsa mungkin yang
dari saudaraku tersayang Kristen dan Katolik. Begini, banyak sekali memang ketika berhadapan dengan saudara Kristen mereka bilang, kamu ikutin semua. Tidak, bohong. Kenapa? Kamu tidak dibaptis. Karena yang utamanya itu dibaptis. Begini, Ustazi boleh minta tolong internet? Boleh. Google kosong. Strong Concordance G971. Strong Concordance G971. G971. Apa itu? Oke. Biazo. Enggak, 971-nya dihapus dulu. Baptizo tulis saja situ. BAPTIZO. Enter. 9 berapa? Oh, 907. 907. G-nya jangan lupa ya karena itu Greek. 907. Jadi Strong Concordance G907. Ya. Ini set. Ya. Baptizo. Iya. Oke, sudah. Letter ya. Oke, pemirsa silakan diikuti caranya bagaimana ya baptizo ini. Kemudian Ustaz, ya geser ke bawah Ustazi. Nanti ada strong definition, strong infonya diklik, strong info, klik ya, strong definition, ya itu di bahasa Indonesia kan coba. Oh ya, saya copy paste ya. Iya. Kita tiga di pojokan itu. Oh nggih. Tiga di pojok. Ini di anu di blok. Ya ini blok. Untuk di sampai mana? pemirsa Saya mana? ya. Ini ya. Iya. Mana ya itu copy disalin. Ya? Pemirsa ikutin ya. Kita masuk ke ini. Google Translate. Iya. Baptizo dari turunan G911. Iya. Untuk membenamkan, menenggelamkan, untuk membuat ini well made, yaitu benar-benar basah, hanya digunakan ya dalam perjanjian baru untuk upacara wudhu, terutama secara teknis tata cara baptisan Kristen, baptis basuh. Jadi yang namanya baptizo itu dipakai ketika ada orang Kristen bilang diselam, dipercik, itu hanya pada perjanjian baru. Arti sesungguhnya adalah wudhu. Itu yang tulis. Tulisannya wudhu ini? Iya. Sorry kan? Iya. Kelihatan. Ini. Kelihatan ya? Iya. Ceremonial ablution. Iya. Wudhu. Iya, wudhu. Memang ditulisnya wudhu, jadi bukan mengada-ada. Oke, baik, selesai itu ya. Lalu berikutnya, Ustadz Ipung menyampaikan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Sejatinya memang demikian. Jika engkau menyatakan dirimu sebagai seorang yang mencintai Yesus, lalu mengasihi Dia dan menjadi Kristian, Kristianos, Kisah Para Rasul 11:26 yang Ustadz Aziz selalu ulang itu, mengingatkan. Kisah Para Rasul 11:26 itu, Kristianos itu artinya pengikut Kristus. Kristus artinya nabi. Sekali lagi, Kristus adalah adaptasi dari Ha-Mesiah. Ha-Mesiah. Ha itu D-T-H-E, Mesiah itu the anointed one, seseorang yang diurapi, nabi. Ha-Mesiah punya 3 arti dalam bahasa Yahudi. Sekali lagi, bahasa Ibrani. Ha-Mesiah artinya 3 yang dipakai dalam bahasa Ibrani. Pertama, Melech. Melech itu raja. Malik. Langsung dapat lagi deh sama kayak Ustaz Aziz sih. Cepet nih. Melech. Ingat itu. Yang kedua, Ha-Kohen Ha-Gadol, imam besar. Itu disebut Mosiah. Yang pertama Melech, Mosiah. Yang kedua Ha-Kohen Ha-Gadol, Mosiah. Itu disebut Mosiah yang diurapi, anointed, imam besar. Yang ketiga Nevi, Nun, Nabi. Bet, Yod, Nevi, Nabi. Nah, pada saat Yesus hidup, rajanya itu adalah Herodes Antipas. Pada saat Yesus itu hidup, rajanya namanya Herodes Antipas II. Sekali lagi, Herodes Antipas II. Pada saat Yesus hidup, imam besarnya namanya Kayafas.
mantu dari Hanas. Ya, mantunya imam besar Kayafas. Berarti Yesus bukan raja, bukan imam besar. Apa dia? Nabi. Nabi. Inilah dia. Lalu orang banyak itu berseru, inilah dia, Nabi Yesus dari Nazaret. Demikian, Nabi Yesus dari Nazaret, orang yang wudhu dan dibaptis wudhu secara Yohanes Pembaptis untuk pertobatan. Karena seluruh the four gospel, 4 gospel ditambah kisah para rasul menulis bahwa baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Demikian, Ustaz. Oke, baik, Ustaz. Saya sudah bisa menangkap nama sahabat kami, mantan pendeta, itu Nevi Natalia Nanlohi. Wow, yeah. Diganti nama menjadi Nevi Amalia Nanlohi. Kalau menurut saya nggak usah diganti, Ustaz, karena artinya sudah bagus. Iya. Nevi Natalia, kalau Nanlohi kan gelar marga. Fam, ya. Ya, Nevi Natalia, Nabi telah lahir. Wah. Siapa ya. nabinya? Yesus Kristus. Iya, betul. Iya. Sekarang Ustadz Aziz yang akan memberikan paparan. Kalau tidak salah tadi kan asal mulanya baptis kan. Iya, betul. Asal mulanya baptis ini kalau dari yang keterangan dari Ustadz G itu adalah bahwa dulunya itu memang wudhu. Iya. Ya, wudhu. Tetapi karena mereka nggak mau menggunakan itu atau mau bikin yang baru, Iya. maka modelnya diganti, dicelup atau dipercik itu. Iya. Ini namanya baptis. Dan Iya. itu seingat saya memang tahun 3 Masehi atau tahun berapa itu, tapi itu dari Roma. Baptis itu dari Roma, bukan dari Nazaret, bukan dari Bethlehem, bukan dari Palestina sana. Baptis itu dari Roma. Iya. Padahal kan Nabi Isa alaihissalam, Yesus alaihissalam itu kan di Palestina, Timur Tengah. orang Timur Tengah. Ya. Kelahiran dari Bethlehem, Ya. Palestina. Ya. Gitu. Nah, yang menarik gini, Nabi Musa alaihissalam itu dalam Al-Quran kan ketika di Bukit Tua kan dapat perintah untuk melepaskan terumpahnya. Nah, Fahla na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Nah. Maka lepaskanlah terumpahmu ya. karena sesungguhnya engkau, ini perintah Tuhan kan, Iya. bil wadi, di bukit al-muqaddas, Iya. yang suci, namanya Bukit Tua. Bil wadil muqaddasi tuwa. Ini tradisi atau memang aturan bahwa sejak Nabi Musa itu ada namanya tempat suci. Dan kalau kita masuk ke tempat suci ya dilepas Iya. alas kakinya. Iya. Demikian juga umat Islam. Umat Islam itu di tempat suci, di masjid misalnya, ya lepas alas kaki. Ya. Nah, yang mengherankan, ini asalnya dari mana? Saudara kita yang Kristen, yang Katolik itu nggak pakai ajarannya Nabi Musa, yang tempat bersuci itu, sedangkan umat Islam kan tetap tempat suci ya lepas kaki. Nah, yang ngajarin siapa? Kalau di gereja itu nggak lepas alas kaki. Silakan Ustadz. Iya. Bismillah. Begini, seorang bapak gereja besar namanya Joseph Ratzinger, namanya Bapak Kardinal Joseph Ratzinger, itu menyatakan bahwa hal-hal yang menyangkut liturgia atau tata ibadah itu datangnya dari kitab lain selain kitab 4 gospel, namanya kitab Didache. Didache. Pernah dengar dia? Tulisannya Didache, Didache. Ini kitab apa ini? Kitab yang mengatur semua, sampai gelas perjamuan harus ditaruh di mana. Nah, itu mencerminkan bahwa masuk ke rumah ibadah mereka itu tidak perlu lepas alas kaki, tidak perlu berwudu. Datangnya dari mana? Dari budaya Romawi yang ada maaf ini dimasukkan ke dalam tulisan-tulisan tersebut. Di antaranya termasuk baptisan. Yang berbicara ini sekali lagi namanya Bapak Kardinal Joseph Ratzinger, yang untuk selanjutnya menjadi Paus Benediktus 16. Paus yang bicara ini, bukan sembarang orang. Paus yang bicara bahwa semua itu tidak pernah ada.
di zaman Yesus, apalagi di budaya Yesus yang adalah orang Yahudi. Jadi, masuk lepas salah kaki tidak pernah ada di Romawi itu. Jadi kalau nggak salah ini tadi kan yang dipakai saudara Christian itu adalah dari Roma ya? Roma. Bukan dari Yesus ya? Bukan. Gitu. Ini menurut informasi yang ditulis oleh Bapak Joseph Ratzinger Kardinal. Zaman yang mudanya ya? Selanjutnya. Zaman mudanya tuh. Bapak Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger mudanya kardinal. Kardinal itu jabatan tinggi di Katolik. Kan bruder, romo, pastor, terus uskup, monsinyur, kardinal, paus. Sudah hampir tertinggi ya. Iya, tapi akhirnya beliau jadi paus. Iya. Namanya Paus Benedictus 16. Ya, waktu penulisan dia belum jadi paus. Iya, jadi kardinal. Begitu demikian. Ya, ini adalah nasihat kepada para muslimin muslimat bahwa yang mereka bawa itu bukan dari Yesus alaihissalam, bukan dari Nabi Musa alaihissalam ya. Tentang kesucian itu. Ya. Ya, ini mengingatkan kepada muslimin muslimat jangan gampang-gampang dipengaruhi untuk diampuni dosanya, nggak perlu ngapa-ngapain, diampuni, enggak lah. Penebusan dosa itu kita tiap hari lah. Sholat itu kan minta ampun terus ya. Wudhu, baptisan tiap hari itu sudah tiap hari. diampuni. Jadi jangan gampang-gampang untuk ditarik menjadi murtad. Oh. Gitu ya. Ya. Baik, ada hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa ini hadis sahih, bahwa setiap kali orang mukmin berwudu maka dia dosa-dosanya yang hari ini tadi itu luruh bersama kotoran di jari ya, luruh bersama jari jemari, Allah. bersama Dengan tetesan air. Tetesan air. Kenapa kita penting untuk dibaptis setiap hari? Kalau saudara kita kan seumur hidup satu kali. Ya. Kenapa kita penting untuk dibaptis setiap hari? Ini ada satu penemuan dari seorang psikolog modern dari Eropa. Dia menyatakan bahwa dia baru menemukan trik ini. Dia baru menemukan ini trik psikologi yang luar biasa menurut beliau. Kata beliau. Nah, triknya seperti ini. Membasuh muka katanya. Allah. Jika Anda gugup, jika Anda punya perasaan sedih dan sebagainya, stres apa, cukup membasuh muka, Allahu Akbar, maka selesai. Allahu Akbar. Langsung menurunkan ritme detak jantung dan sebagainya. Ini sangat manjur. Allah. Menakjubkan. Wow katanya. Awesome. Itu kata beliau. Ini seorang psikolog. Seorang psikolog modern. Dan dia baru menemukannya ini. Allah. Wow. Awesome. Luar biasa katanya. Padahal di Islam sudah diajarkan 1400 tahun yang lalu. Iya. Barakallah. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.